الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Di hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjid Asy-Syifa ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah balik, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh sunnah-sunnah beliau, mencontoh akhlak beliau, kita nanti di hari kiamat diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan terkhusus kepada para jemaah sekalian. Marilah kita hari demi hari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bacaan yang penting, salah satu syarat dan rukun ketika kita melaksanakan salat adalah kita membaca surah Al-Fatihah. Apabila kita salah dalam membaca surah Al-Fatihah ini, maka bisa dikategorikan sholat kita dinyatakan tidak sah apabila panjang pendeknya. Karena apabila kita salah dalam membaca panjang pendek, maka akan berubah pula arti dari suratul Fatihah yang kita baca ini. Maka sudah selayaknya kita selaku seorang muslim, kita memperbaiki bacaan-bacaan sholat kita. Kita pahami bacaan-bacaan sholat kita agar apa? Agar kita bertambah khusyuk ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kita sering membaca suratul Fatihah minimal 17 kali sehari semalam jika ia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kita sehari semalam 17 kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Kita senantiasa ulang-ulang terus sebanyak 17 kali sehari semalam. Kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita membuktikan janji-janji kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah benar sampai detik ini janji-janji itu kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang munafik. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkari, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan kita di dunia ini pasti ada maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukanlah untuk main-main. Bukanlah untuk kita senantiasa menghabiskan hari demi hari kita, waktu-waktu kita untuk menikmati kehidupan dunia. Bukan itu hadirin rahimakumullah. Tetapi apa tujuan kita? Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke dunia ini, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengartikan ibadah itu hanya salat saja. Kita bekerja tentunya untuk menghidupi kebutuhan kita di dunia ini dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun janganlah kita beralasan kita mengejar dunia siang dan malam, akhirnya melalaikan kewajiban kita selaku seorang hamba, yaitu melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentunya kita harus meyakini dan mengetahui hakikat dari dunia ini. Jangan sampai dunia ini kita jadikan sebagai tujuan satu-satunya, tujuan kehidupan kita. Orang-orang di luar Islam jelas hadirin rahimakumullah, mereka bekerja keras untuk kehidupan dunia mereka. Namun mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, bagi seorang muslim, dunia ini adalah tempat menanam. Apa-apa hadirin rahimakumullah, apa-apa yang kita nanti kita ingin bertemu dengannya pada hari kiamat nanti, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan di dunia ini apabila kita ingin bertemu dengan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita kerjakan. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, jika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seluruh makhluk di muka bumi ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam, mereka memandang kehidupan ini bagaikan perhiasan yang harus